got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perusahaan induk dan anak utang piutang. Pendahuluan, semakin besar perusahaan sepertinya tidak terlepas dari utang piutang, karena utang merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan. Hal ini juga memungkinkan terjadi hubungan utang piutang atau induk perusahaan dengan anak perusahaan. Bila induk dari anak perusahaan, maka anak perusahaan disebut berpiutang, sedangkan induk perusahaan disebut berutang. Sebaliknya, bila anak perusahaan memperoleh pinjaman dari induk perusahaan, maka anak perusahaan disebut berutang, sedangkan induk perusahaan disebut piutang. Karena transaksi ini terjadi antara anak dan induk perusahaan, maka dikategorikan juga sebagai transaksi satu kelompok usaha entitas, termasuk efek dari transaksi tersebut seperti beban bunga dan pendapatan bunga. Utang piutang biasa antar induk perusahaan dengan anak perusahaan. Induk perusahaan memberikan pinjaman ke anak perusahaan. Apabila induk perusahaan memberikan pinjaman, berarti induk perusahaan mencatat sebagai piutang afiliasi atau affiliation receivable atau account receivable. Sedangkan anak perusahaan mencatat sebagai utang afiliasi atau affiliation payable atau account payable. 2. Induk perusahaan menerima pinjaman dari anak perusahaan. Bila induk perusahaan memperoleh pinjaman, berarti induk perusahaan mencatat sebagai utang afiliasi atau affiliation payable atau account payable. Sedangkan anak perusahaan mencatat sebagai piutang afiliasi atau affiliation payable atau account receivable. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, utang piutang afiliasi dan beban pendapatan bunga afiliasi merupakan satu kesatuan ekonomi. Maka harus dieliminasi dengan jurnal eliminasi mengkredit akun piutang afiliasi dan mendebet akun utang afiliasi. Mendebet akun pendapatan bunga afiliasi dan mengkredit akun bunga beban afiliasi, sehingga akun-akun ini tidak muncul lagi dalam laporan konsolidasian. Utang piutang obligasi antar induk perusahaan dengan anak perusahaan. Satu anak perusahaan membeli surat obligasi dari afiliasi atau induk perusahaan. Pembelian obligasi induk perusahaan oleh anak perusahaan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu dengan membeli langsung kepada induk perusahaan dan membeli obligasi induk perusahaan secara tidak langsung atau non-affiliation. Pembelian langsung dicatat bersamaan, sedangkan pembelian tak langsung mencatatannya tidak bersamaan. Pembelian dapat terlaksana di atas nilai nominal, di bawah atau sama dengan nilai nominal. Pada umumnya, pembelian langsung sesuai dengan nominal atau nilai par. Anak perusahaan mencatat sebagai investasi dengan menggunakan akun investasi dalam obligasi sebesar biaya pokoknya. Induk perusahaan mencatat sebagai surat utang dengan menggunakan akun utang obligasi atau bonds payable atau affiliation bonds payable sebesar nilai nominal atau par. Laporan keuangan konsolidasian. Prinsip dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah akibat transaksi-transaksi antara entitas dalam satu kelompok usaha harus dieliminasi karena dianggap suatu perusahaan, yaitu induk dan anak perusahaan. Kepentingan dan kewajiban anak perusahaan adalah kepentingan dan kewajiban induk perusahaan. Dalam hal penyusunan laporan keuangan, konsolidasi yang dapat dibedakan atas jika anak perusahaan membeli surat obligasi induk perusahaan tidak sama dengan nilai nominal atau par, dan jika harga obligasi sama dengan nilai par. Harga obligasi sama dengan nilai nominal atau par. Pembelian dengan harga sama dengan nominal biasanya terjadi bila kupon obligasi sama dengan bunga pasar yang sedang berlaku. Dengan harga obligasi sama dengan nilai par, berarti tidak ada premium atau diskon obligasi. Harga obligasi sama dengan nilai nominal atau par. Pembelian dengan harga sama dengan nilai nominal biasanya terjadi bila kupon obligasi sama dengan bunga pasar yang sedang berlaku. Dengan harga obligasi sama dengan nilai par, berarti tidak ada premium atau diskon obligasi. Harga obligasi tidak sama dengan nilai tercatat. Anak perusahaan yang membeli surat obligasi induk perusahaan
di atas nilai nominal atau par akan menimbulkan premium. Maka eliminasi dilakukan antara investasi dalam obligasi pada anak perusahaan dengan utang obligasi dan premium obligasi pada induk perusahaan. Sebaliknya, bila pembelian di bawah nominal akan menimbulkan diskon, maka eliminasi dilakukan antara investasi dalam obligasi dengan utang obligasi dan diskon obligasi. Sebagai ilustrasi dapat diperhatikan berikut ini di mana harga obligasi tidak sama dengan nilai nominal. Yang kedua, anak perusahaan membeli surat obligasi dari non-afiliasi. Pembelian obligasi dilakukan dari luar induk perusahaan, misalnya perusahaan lain di luar afiliasi boleh menjadi pasar modal. Pembelian ini kecenderungan di atas atau di bawah nilai tercatat. Anak perusahaan mencatat sebagai investasi dengan menggunakan akun investasi dalam obligasi atau investment in bonds sebesar biaya pokoknya. Induk perusahaan terlebih dahulu telah mencatat sebagai hutang dengan menggunakan akun utang obligasi atau bonds payable atau affiliation bonds payable sebesar nilai nominal atau par. Laporan keuangan konsolidasian sama seperti kasus di depan, penyusunan laporan keuangan konsolidasian dapat dibedakan atas jika anak perusahaan membeli surat obligasi induk perusahaan pada harga yang sama dengan nilai tercatat dan pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Nilai tercatat adalah nilai obligasi menurut catatan atau buku induk perusahaan. Harga obligasi sama dengan nilai tercatat. Pembelian obligasi dengan harga sama dengan nilai tercatat bisa terjadi apabila nilai intrinsik utang obligasi sama dengan harga kurs obligasi pada saat pembelian. Dengan harga obligasi sama dengan nilai tercatat, berarti waktu yang berbeda nilai dasar pencatatan anak perusahaan sama dengan induk perusahaan. Jadi jurnal eliminasi banyak persamaannya dengan pembelian secara langsung. Harga obligasi tidak sama dengan nilai tercatat. Pembelian surat obligasi induk perusahaan oleh anak perusahaan dengan harga tidak sama dengan nilai buku atau tercatat, bagi induk perusahaan menimbulkan dua kemungkinan harga beli obligasi anak perusahaan di atas nilai tercatat induk perusahaan atau harga beli obligasi anak perusahaan di bawah nilai tercatat induk perusahaan. Bila harga beli obligasi induk perusahaan oleh anak perusahaan di atas nilai tercatat atau buku induk perusahaan, itu berarti kerugian penarikan obligasi. Sebaliknya, bila harga beli obligasi induk perusahaan oleh anak perusahaan di bawah nilai tercatat atau buku induk perusahaan, berarti adanya keuntungan penarikan obligasi. Keuntungan atau kerugian karena penarikan obligasi atau gain or loss on bonds redemption dicatat tersendiri pada saat konsolidasian. Ketiga, induk perusahaan membeli surat obligasi langsung dari anak perusahaan. Pembelian obligasi anak perusahaan oleh induk perusahaan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan membeli langsung pada anak perusahaan dan membeli obligasi anak perusahaan secara tidak langsung, atau non-affiliation. Perlakuan atas pembelian langsung dengan tak langsung berbeda pencatatannya, karena mungkin tidak bersamaan waktunya atau masalah harga. Laporan keuangan konsolidasian. Dalam hal penyusunan laporan keuangan konsolidasian, dapat dibedakan jika induk perusahaan membeli surat obligasi anak perusahaan pada harga yang sama dengan nilai tercatat dan pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Harga obligasi sama dengan nilai tercatat. Pembelian obligasi dengan harga sama dengan nilai tercatat bisa terjadi apabila nilai intrinsik utang obligasi sama dengan harga kurs obligasi pada saat pembelian. Dengan harga obligasi sama dengan nilai tercatat, berarti sekalipun dalam waktu yang berbeda, nilai dasar pencatatan anak perusahaan sama dengan induk perusahaan. Harga obligasi tidak sama dengan nilai tercatat. Pembelian surat obligasi anak perusahaan secara langsung oleh induk perusahaan, sekalipun kecil kemungkinan, dapat dengan harga tidak sama dengan nilai buku atau tercatat. Bagi induk perusahaan, menimbulkan dua kemungkinan harga beli obligasi anak perusahaan di atas nilai tercatat induk perusahaan atau harga beli obligasi anak perusahaan di bawah nilai tercatat induk perusahaan. Bila harga beli obligasi induk perusahaan oleh anak perusahaan di atas nilai tercatat atau buku induk perusahaan itu, berarti kerugian menaikkan obligasi. Sebaliknya, bila harga beli obligasi induk perusahaan oleh anak perusahaan di bawah nilai tercatat atau nilai buku induk perusahaan, berarti adanya keuntungan menarikan obligasi. Keuntungan atau kerugian karena penarikan obligasi
atau gain or loss on bond retirement dicatat tersendiri pada saat konsolidasian. 4. Induk perusahaan membeli surat obligasi tidak langsung dari anak perusahaan. Pembelian tidak langsung yaitu pembelian dari pihak bukan afiliasi. Dengan dibelinya obligasi berarti tidak beredar lagi pada pihak luar afiliasi, oleh karena itu dinamakan penarikan kembali. Sekalipun obligasi itu tidak betul-betul dilunasi, tetapi diperlakukan seakan-akan melunasi yang disebut pelunasan konstruktif atau constructive retirement, transaksi dapat bervariasi antara harga sama atau berbeda dengan nilai tercatat. Bila sama dengan seperti pembelian langsung, dalam hal harga berbeda dengan nilai tercatat akan menimbulkan kerugian atau keuntungan penarikan obligasi gain or loss on bond retirement. Dengan laporan keuangan konsolidasian dapat dibedakan atas jika induk perusahaan membeli surat obligasi anak perusahaan pada harga yang sama dengan nilai tercatat dan pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Harga obligasi sama dengan nilai tercatat. Pembelian obligasi dengan harga sama dengan nilai tercatat bisa terjadi apabila nilai intrinsik utang obligasi sama dengan harga kurs obligasi pada saat pembelian. Dengan harga obligasi sama dengan nilai tercatat, berarti dalam waktu yang berbeda, nilai dasar pencatatan anak perusahaan sama dengan induk perusahaan. Harga obligasi tidak sama dengan nilai tercatat. Pembelian obligasi dengan harga sama tidak dengan nilai tercatat bisa terjadi apabila nilai intrinsik utang obligasi tidak sama dengan kurs obligasi pada saat pembelian dapat lebih besar atau lebih kecil. Terdapat dua kemungkinan, yaitu bila harga beli obligasi anak perusahaan yang dibeli oleh induk perusahaan di atas nilai tercatat induk perusahaan itu, berarti dapat kerugian penarikan obligasi bagi induk perusahaan. Sebaliknya, bila harga beli obligasi anak perusahaan yang dibeli oleh induk perusahaan di bawah nilai tercatat induk perusahaan, berarti adanya keuntungan penarikan obligasi bagi induk perusahaan. Keuntungan atau kerugian karena penarikan obligasi, gain or loss on bond retirement dicatat tersendiri pada konsolidasian. Rangkuman. Induk dengan anak perusahaan dapat juga melakukan transaksi utang piutang sebagai transaksi suatu kelompok usaha entitas karena utang merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan. Bila induk perusahaan memperoleh pinjaman dari anak perusahaan, maka anak perusahaan disebut berpiutang, sedangkan induk perusahaan disebut berutang. Sebaliknya, jika anak perusahaan memperoleh pinjaman dari induk perusahaan, maka anak perusahaan yang disebut berutang, sedangkan induk perusahaan disebut berpiutang. Utang piutang biasa dengan cara memberikan dan menerima pinjaman biasa, umumnya dalam bentuk kas. Bila induk perusahaan memberikan pinjaman, maka induk perusahaan mencatat sebagai piutang afiliasi, affiliation receivable atau accounting receivable. Sedangkan anak perusahaan mencatat sebagai utang afiliasi, affiliation payable atau account payable. Bila induk perusahaan memperoleh pinjaman, maka induk perusahaan mencatat sebagai utang afiliasi atau affiliation payable atau account payable, sedangkan anak perusahaan mencatat sebagai piutang afiliasi atau afiliasi receivable atau account receivable. Dalam penyusunan laporan konsolidasian utang piutang afiliasi dan beban pendapatan bunga, afiliasi merupakan suatu kesatuan ekonomi, maka harus dieliminasi dengan jurnal eliminasi mengkredit akun piutang afiliasi dan mendebit akun utang afiliasi, mendebit akun pendapatan bunga afiliasi dan mengkredit akun beban bunga afiliasi sehingga akun-akun ini tidak muncul lagi dalam laporan konsolidasian. Soal dan jawaban. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan perusahaan induk dan perusahaan anak? Jawabannya, perusahaan induk adalah sebuah perusahaan yang memiliki kendali atas anak-anak perusahaan melalui kepemilikan saham. Perusahaan anak sebaliknya adalah suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan induk dan biasanya memiliki tujuan bisnis yang spesifik dan terbatas dalam lingkungan operasionalnya. Soal yang kedua, apa tujuan utama perusahaan induk mengendalikan anak perusahaannya? Jawabannya, tujuan utama perusahaan induk mengendalikan anak perusahaan adalah untuk mengelola dan mengordinasikan kegiatan anak perusahaan dalam suatu entitas ekonomi terpadu, sehingga memastikan keberhasilan grup secara keseluruhan. Soal yang ketiga, bagaimana biasanya perusahaan induk mengelola utang anak perusahaannya?
Jawabannya, perusahaan induk mengelola utang anak usahanya dengan memberikan dukungan keuangan melalui pinjaman atau bentuk bantuan lainnya yang dapat mencakup transaksi langsung atau tidak langsung yang melibatkan utang dan kredit. Soal yang keempat, apa keuntungan perusahaan induk memberikan pinjaman kepada anak perusahaannya? Jawabannya, keuntungan dari pinjaman perusahaan induk kepada anak perusahaannya mencakup kemampuan untuk mentransfer sumber daya antar entitas yang berpotensi dengan tingkat suku bunga lebih rendah dan persyaratan yang lebih fleksibel dibanding dengan penawaran pasar publik. Hal ini juga dapat membantu anak perusahaan menjaga stabilitas keuangan dan mendukung operasionalnya. Soal yang kelima, bagaimana cara perusahaan induk mengenangani utang anak perusahaannya yang mengalami kesulitan keuangan? Jawabannya, ketika anak perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan induk dapat memilih untuk memberikan dukungan keuangan tambahan atau restrukturisasi utang untuk membantu pemulihan anak perusahaan. Hal ini dapat melibatkan transaksi langsung atau tidak langsung yang melibatkan utang dan kredit, seperti pinjaman atau pertukaran utang dengan ekuitas. Soal yang keenam, apa dampak perusahaan induk memperoleh utang dari pihak ketiga atas nama anak perusahaannya? Jawabannya, ketika perusahaan induk memperoleh utang dari pihak ketiga atas nama perusahaannya, hal ini dapat mempengaruhi keadaan keuangan anak perusahaan dan berpotensi mempengaruhi posisi keuangan perusahaan induk. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan induk dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan anak perusahaannya. Soal yang ketujuh, bagaimana cara perusahaan induk mencatat transaksi utang dan anak perusahaannya? Jawabannya, perusahaan induk biasanya mencatat transaksi utang dan anak perusahaannya menggunakan metode seperti metode ekuitas penuh atau metode biaya, bergantung pada tingkat pengendalian dan kepemilikan. Metode-metode ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan induk secara akurat mencerminkan posisi keuangan dan kinerja anak perusahaan. Soal yang ke-8, bagaimana perusahaan induk mengelola risiko yang terkait dengan transaksi utang yang melibatkan anak perusahaannya? Jawabannya, perusahaan induk mengelola risiko yang terkait dengan transaksi utang yang melibatkan anak perusahaannya dengan menerapkan strategi manajemen risiko, seperti diversifikasi investasi dan pemantauan berkala terhadap kinerja keuangan anak perusahaan. Soal yang ke-9, bagaimana perusahaan induk memastikan transparansi transaksi utang dan dengan anak perusahaannya? Jawabannya, perusahaan induk memastikan transparansi dalam transaksi utang mereka dengan anak perusahaannya dengan memelihara catatan keuangan yang akurat dan terperinci, mengungkapkan informasi yang relevan dalam laporan keuangan mereka, dan mematuhi persyaratan peraturan untuk pelaporan dan pengungkapan keuangan. Hal ini membantu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait. Soal nomor 10, apa implikasi hukum jika perusahaan induk dan anak perusahaannya menyetujui penyelesaian utang melalui debt for equity swap? Jawabannya, pertukaran utang dengan ekuitas antara perusahaan induk dan anak perusahaannya dapat menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, termasuk perubahan struktur kepemilikan dan potensi implikasi perpajakan. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami implikasi hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.